Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina min ladunka rahmah wahyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya muliakan para penonton YouTube dimanapun berada, para hadirin, wabil khusus kepada Ketua PKB Kabupaten Jombang beserta jajarannya. Alhamdulillah, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata, barangkali manfaat di hadapan panjenengan semuanya. Yang ingin pertama saya sampaikan adalah bahwasanya janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una fil laili wan nahar." Wahai hambaku, kata Allah, sungguh kamu berbuat salah, melakukan banyak dosa di siang dan malam hari, maka kembalilah padaku, kata Allah. Kembalilah padaku, sungguh mohon ampunlah padaku, maka aku akan mengampunimu. Di mana kita akan mendapatkan Tuhan yang seperti ini? Kita sudah melakukan kesalahan, kemudian kita memohon ampun, Allah mengampuni kita. Padahal sungguh kesalahan kita tidak akan sama sekali melemahkan kekuasaan Allah. Allah tidak butuh pada kita. Allah Al-Ghani, Al-Hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Tetapi welasnya Allah, rahmatnya Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Karena itu para hadirin, marilah kita selalu memohon rahmatnya Allah. Rahmat terbesar Allah yang diturunkan kepada kita yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa Rasulullah sangat sayang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tidak hanya terbatas di dunia, tidak hanya terbatas di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisihkan satu permintaannya. Tidak dia minta kepada Allah, disimpan oleh Rasulullah untuk diminta di hari akhir nanti. Apa permintaannya? Yaitu agar Allah memberikan hak syafaat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana lagi kita menemukan nabi yang seperti ini? Luar biasa welas kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah. Tidak ada lagi. Bahkan dikatakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, seluruh para nabi semua menunggu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga lebih dahulu. Ini keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Betapapun derajatnya tinggi di sisi Allah, karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para nabi dan para umatnya menunggu hisabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Oleh karena itu dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh wahai Kanjeng Nabi, kata Allah, aku tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dikatakan pula bahwasanya cara menggapai rahmat Allah yang paling cepat adalah kita tempatkan diri kita di hati orang-orang soleh, di hati orang-orang yang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak memandang kepada rupa kita, tidak memandang kepada fisik kita, tidak memandang kepada bentuk tubuh kita, tidak memandang kepada harta kita, tidak memandang kepada jabatan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah memandang kepada hati-hati kita. Hati-hati yang dipandang oleh Allah, tentunya hati yang di dalamnya ada Allah, hati yang di dalamnya ada dzikrullah, hati yang senantiasa ma'rifat kepada Allah. Siapa lagi kalau bukan ulama-ulama ahlil ma'arif, ulama-ulama yang solihin,
pewaris para nabi. Oleh karena itu kita menyadari kita ini banyak dosa. Kita menyadari amal kita mana yang bisa kita banggakan. Salat kita saja tidak bisa khusyuk, apalagi kita ikhlas mana yang sudah kita lakukan, ikhlas mana yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu paling cepat menuju sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan akhirah adalah menempatkan kita di hati para arifin, di hati para solihin. Karena di hati para solihin itulah Allah memandang mereka, itulah penuh rahmat Allah. Sungguh dimanapun kita nanti di hari raya ketemu dengan orang-orang soleh, hendaknya kita sowan, kita ladeni, kalau perlu kita penuhi semua kebutuhannya sampai para ulama yang solihin itu ridho kepada kita. Kalau sudah ridho kepada kita, kita bertempat di hatinya. Hati ini dilihat oleh Allah. Hati para ulama yang soleh itu senantiasa dirahmati Allah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat dengan cara yang pintas. Ini luar biasa. Yang kedua tentunya hati yang dilihat oleh Allah adalah hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasul. Sholawat ini bukan untuk kita, bukan untuk baginda Rasul, tetapi sholawat ini untuk kita. Karena man shalla alayya, kata Kanjeng Nabi, sallallahu alaihi asyara marrah. Siapa yang sholawat padaku, maka Allah akan beri sholawat 10 kali lipat. Ini luar biasa. Kita memberi 1, kita dapat 10. Kita memberi 1000, kita dapat 100.000. Kita dapat 10.000 dan seterusnya dan seterusnya. Akan dilipat gandakan oleh Allah. Inilah, mari kita selalu sholawat kepada baginda Rasul. Amal yang paling utama kita kerjakan, perbanyak sholawat kepada beliau. Dengan penuh khudu, dengan penuh khusyuk, menghadirkan hati. Ketika membaca sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam, minta kepada Allah. Kemudian ketika ala Muhammad, hadirkan baginda Nabi di hadapan kita dengan penuh rendah hati. Agar jatuh rahmat Allah melalui sholawat itu, melalui baginda Rasul kepada diri kita. Yang selanjutnya saya berpesan adalah, mari Ramadan ini kita isi dengan perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Dikatakan Al-Quran itu kemudian diturunkan kepada malaikat. Malaikatnya menjadi pemimpin dari malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nabinya menjadi Sayyidul Mursalin wal Anbiya, penghulu daripada Nabi dan para Rasul. Nabi umat ini, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi umat yang terbaik, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari, bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Itulah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi Sayyidul Ashhur, menjadi penghulu dari segala bulan. Hari di mana diturunkan Al-Quran, satu hari lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut hari Lailatul Qadar. Bagaimana jika Al-Quran tersebut menghiasi rumah kita? Rumah kita mungkin akan menjadi rumah terbaik yang dipandang oleh Allah. Bagaimana jika Al-Quran itu kita baca? Bagaimana jika merasuki hati kita? Bagaimana jika kita berperilaku berpedoman dengan Al-Quran? Mungkin kita akan menjadi hamba yang dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh rahmat. Sungguh luar biasa kemuliaan Al-Quran. Jangan sia-siakan Al-Quran, paling tidak 1 hari. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Mampunya Fatihah silahkan baca Fatihah. Mampunya Kulhu silahkan baca Kulhu. Pesan saya, selalu bersolawat kepada baginda Nabi. Kemudian jangan sampai 1 hari pun kita tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau perlu, jadikan diri kita masuk di hati orang-orang soleh itu. Demikian dapat saya sampaikan. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat berbuka puasa kepada para muslimin muslimat dimanapun berada. Yang saya tekankan, ketika berbuka puasa, seorang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama di saat berbuka,
Dan kebahagiaan kedua yaitu di saat akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan saat berbuka ini, doa orang yang berbuka puasa mustajab. Kalau panjenengan semua akan berbuka puasa, tolong jangan langsung hanya berbuka saja tapi tidak berdoa. Caranya mengambil kurma, kita berbuka dengan kurma, kemudian kita basahi tenggorokan kita dengan air putih. Setelah itu berdoa setelah berbuka puasa seperti biasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu dzabab wa mawabatallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian minta kepada Allah, karena di situ adalah saat istijabah, saat mustajabnya doa, dikabulkannya orang yang berpuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita, amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.